Halo teman-teman, mungkin di sini kalian sudah biasa membuat mengenai surat kuasa khususnya untuk perpajakan, tetapi untuk peraturannya sendiri, kemudian ketentuan-ketentuannya, ada hal-hal yang sebenarnya seharusnya lebih kita ketahui untuk hal tersebut. Oke, di sini kita akan bahas mengenai surat kuasa, syarat pembuatannya, contoh penggunaan, kemudian apa yang boleh dibuat dari surat kuasa tersebut, dan juga apa yang tidak boleh diwakilkan oleh kuasa. Oke, kita langsung ya masuk ya. Kemudian di sini kita akan bahas mengenai pengertian dulu, pengertian surat kuasa perpajakan. DJP mengizinkan WP menunjuk seorang atau pihak lain yang lebih paham untuk mengurus perpajakannya dengan penerbitan surat kuasa pajak. Namun tidak semua urusan pajak yang bisa dikuasakan kepada pihak lain ataupun konsultan pajak. Surat kuasa pajak adalah surat yang dibuat sebagai penunjukan secara resmi kepada seseorang atau pihak lain untuk melaksanakan hak dan atau memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan peraturan undang-undang di bidang perpajakan. Dasar hukum kuasa pajak atau pengurusan pajak yang dikuasakan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 ya tentang KUP jadinya. Terus sudah dirubah juga dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Surat kuasa digunakan jika WP yang bersangkutan mewakilkan urusan pajaknya kepada orang lain secara sah. Artinya ketika orang yang punya berkepentingan tidak bisa datang atau tidak bisa melakukan kewajiban perpajakannya, hal-hal ini bisa dikuasakan kepada kuasa. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 PMK nomor 229 tentang syarat dan pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa. Jadi seorang kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari wajib pajak untuk melaksanakan hak dan atau memenuhi kewajiban perpajakannya tertentu sesuai ketentuan. Kemudian melalui pasal 2 ayat 4 bahwa seorang kuasa dapat sebagai konsultan pajak, karyawan wajib pajak. Nah, kemudian kita bahas mengenai syarat kuasa pajak. Merujuk pasal 4, orang yang bisa ditunjuk sebagai kuasa pajak untuk membantu mengurus perpajakan harus memiliki syarat berikut. Menguasai ketentuan peraturan undang-undang di bidang pajak, memiliki surat kuasa khusus dari WP yang memberikan kuasa, memiliki NPWP, dan telah menyampaikan SPT PPh tahun pajak terakhir, kecuali terhadap seorang kuasa yang tahun pajak terakhirnya belum memenuhi ketentuan wajiban untuk menyampaikan SPT PPh. Yang kelima, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang pajak. Kemudian kita akan bahas mengenai kriteria kuasa pajak. Kriteria kuasa pajak secara spesifik ada 4 jenis nih orang ataupun pihak yang bisa ditunjuk sebagai penerima kuasa sesuai dengan PMK 229 tahun 2014. Yang pertama yaitu yang bekerja sebagai konsultan pajak. Nah, di sini ada syarat-syaratnya yaitu memiliki izin praktek ya. Ini dibuktikan dengan kartu izin praktek. Kemudian menyerahkan surat pernyataan, jadi harus ada surat pernyataan yang di atas materai juga sebagai konsultan pajak. Yang ketiga mendapatkan surat kuasa khusus, ya jelas ya. Terus kemudian punya NPWP pastinya. Kemudian sudah menyampaikan SPT PPh tahun pajak terakhir. Kemudian yang kelima tidak pernah dipidana. Jadi seperti yang di atas. Nah, kalau untuk karyawan gimana? Berarti posisinya cakap dan paham ketentuan peraturan undang-undang di bidang perpajakan. Kalau tadi buktinya adalah kartu izin praktek, dan di sini adalah sertifikat brevet. Kemudian pendidikan formalnya sekurang-kurangnya diploma 3 atau D3 ya. Kemudian tapi lihat di sini harus dilihat ya, swasta status akreditasinya harus A. Kemudian sertifikat konsultan pajak yang diterbitkan oleh panitia penyelenggara sertifikat konsultan pajak. Kemudian memiliki surat kuasa khusus. Jadi karyawan ini juga bisa sebagai terdaftar di dalam asosiasi konsultan pajak ya. Nah, ketika dia punya ya kasih aja lihat sertifikat konsultan pajaknya gitu. Kemudian memiliki surat kuasa khusus dari WP yang memberikan kuasa. Jadi harus ada nama, alamat, tanda tangan di atas materai serta NPWP dari wajib pajak pemberi kuasa. Nama dan alamat dan tanda tangan serta NPWP penerima kuasa, hak dan atau kewajiban perpajakan tertentu. Jadi perpajakannya apa harus jelas gitu ya. Jadi nggak bisa cuman general doang itu nggak bisa. Jadi apa yang diberikan kekuasaannya. Jadi harus dijelaskan jenis pajaknya apa, masa pajaknya apa, bagian tahun pajak apa, dan seterusnya. Nah, ini yang harus diingat, satu surat kuasa khusus hanya untuk seorang kuasa dan untuk satu pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu. Memiliki NPWP telah menyampaikan SPT PPh tahun pajak terakhir, tidak pernah dipidana di bidang perpajakan. Ini juga ada bagian pihak lain yang ketiga yaitu ditunjuk sebagai seorang kuasa dengan surat kuasa khusus. Nah, siapa aja? Ini pengurus, komisaris, dan pemegang saham mayoritas atau pengendali, serta karyawan wajib pajak yang nyata-nyata memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan
Perusahaan dapat melaksanakan hak dan atau kewajiban perpajakan wajib pajak tanpa memerlukan surat kuasa khusus. Dokumen perpajakan seperti faktur pajak dan atau SSP dapat ditandatangani oleh pejabat atau karyawan yang ditunjuk wajib pajak tanpa memerlukan surat kuasa khusus. Penyerahan dokumen yang berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang pajak dapat disampaikan melalui TPT dan tidak memerlukan surat kuasa khusus atau surat penunjukan. Nah, ini ada pihak keempat yaitu dilimpahi kuasa atau kuasa substitusi. Surat kuasa untuk pengurusan administrasi perpajakan tidak bisa dipindah tangankan. Jadi kalau udah terima kuasa ya harus nama orang tersebut, nggak bisa dari kuasa itu dikuasakan kembali gitu ya. Akan tetapi penerima kuasa wajib pajak dapat menunjuk orang lain atau karyawannya terbatas untuk menyampaikan dan menerima dokumen perpajakan tertentu dalam rangka menjalankan urusan pajak. Orang tersebut wajib menyerahkan surat penunjukan dari seorang kuasa pada saat melaksanakan tugasnya. Oke, kemudian ini yang paling penting yaitu pajak yang dapat dikuasakan itu apa aja. Jadi wajib pajak dapat menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan perundang-undangan di bidang pajak yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022. Apa aja nih? Yang pertama yaitu pengisian dan penandatanganan, penyampaian dan pembetulan SPT yang tidak melalui sistem admin terintegrasi dengan sistem DJP. Yang kedua, permohonan angsuran pembayaran pajak dan atau proses penyelesaiannya. Yang ketiga, permohonan penundaan pembayaran pajak dan atau proses penyelesaiannya. Yang keempat, permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar dan atau proses penyelesaiannya. Permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar dan atau proses penyelesaiannya. Ya, STP ya. Tadi SKP, kemudian ini ada STP, kemudian permohonan pengurangan pembatalan surat pemberitahuan pajak terutang, SKP dan STP PBB yang tidak benar dan atau proses penyelesaiannya. Kemudian berikutnya itu permohonan pemindah bukuan. Kemudian khusus untuk perpajakan usaha kecil atau WP di daerah tertentu dan proses penyelesaiannya, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan atau proses penyelesaiannya, kemudian mungkin pemberian nomor rekening dan sebagainya, kemudian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk WP kriteria tertentu dan atau WP yang memenuhi persyaratan tertentu dan atau proses penyelesaiannya, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, pelaksanaan pemeriksaan, permohonan pengurangan PBB, permohonan pembatalan SKP hasil pemeriksaan, dan atau proses penyelesaiannya. Ya, jadi pemeriksaan sampai dengan penyelesaian itu boleh diwakilkan. Pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan nih, bukper nih, secara terbuka. Kemudian permohonan memperoleh fasilitas pajak dan atau proses penyelesaiannya. Permintaan pelaksanaan prosedur P3B, Mutual Agreement Procedure, permohonan kesepakatan harga transfer, ya, transfer pricing, dan atau proses penyelesaiannya. Permohonan pembetulan, pengajuan keberatan, permintaan penjelasan nih ya untuk pengajuan keberatan ataupun banding, tetapi penjelasan untuk keberatan dan atau banding. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan atau proses penyelesaiannya, termasuk terhadap sanksi admin atas SKP, STP, PBB. Kemudian permohonan kode aktivasi dan password pada permintaan NSFP, pemberian tanggapan WP terhadap SP2DK ya ini ya, permintaan pemberian tanggapan. Kemudian menerima pemberitahuan surat paksa, pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu lainnya yang berdasarkan undang-undang di bidang pajak dapat dikuasakan. Ketentuan pembuatan surat kuasa. Syarat kuasa pajak paling sedikit harus memuat ya nama, alamat, tanda tangan di atas materai. Jadi penting sekali ini materainya. Nah, jangan lupa ketika ini berbentuk badan ini harus dicap juga, oke? Nama, alamat dan tanda tangan NPWP penerima kuasa, hak dan atau kewajiban perpajakannya. Jadi jangan general ya untuk kewajiban perpajakannya apa yang dikuasakan. Sampai harus disebutkan juga bagian tahun pajak ataupun tahun pajaknya tahun pajak berapa. Nah, di sini juga kita harus tahu bahwa ada surat kuasa yang tidak boleh dialihkan nih. Ini sebagaimana diatur dalam pasal 9 PMK 229 tahun 2014 bahwa seorang penerima kuasa tidak boleh melimpahkan kuasa yang diterima dari wajib pajak kepada orang lain. Penerima kuasa harus menyerahkan surat penunjukannya kepada petugas DJP saat melaksanakan tugas perpajakan tertentu yang dikuasakan oleh WP kepadanya. Seorang penerima kuasa cuma boleh menjalankan hak dan atau kewajiban perpajakan yang lingkupnya tertuang dalam surat kuasa yang diberikan WP kepadanya. Dalam melaksanakan hak dan atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu, seorang penerima kuasa harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak tanpa terkecuali.
Sesuai pasal 10 PMK 229 tahun 2014 bahwa kewenangan sebagai seorang kuasa pajak akan dicabut apabila melanggar ketentuan Undang-Undang Perpajakan, menghalangi pelaksanaan ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan, dipidana karena terkait dengan bidang perpajakan. Nah, teman-teman juga lihat di sini ada contoh surat kuasa khusus, di mana surat kuasa khusus ini kalau kita lihat bahwa simpelnya adalah di sini kita bisa lihat banget bahwa ada NPWP-nya ya, ada status, ada NPWP-nya. Jadi kalau cabang juga bisa kepada NPWP-nya, NPWP pasti NPWP-nya sendiri, oke. Kemudian dengan ini memberikan surat kuasa khusus nih, ya, surat kuasa khusus kepada siapa, oke. Kemudian di sini kita lihat ada nomor izin praktik. Kalau ini khusus wajib pajak kepada konsultan pajak, oke. Ataupun mungkin secara ke karyawan juga bisa ya, surat karyawan juga bisa digunakan karena di sini ada nomor izin prakteknya. Kemudian di sini juga ada format surat kuasa pernyataan sebagai konsultan pajak, khusus untuk yang sebagai konsultan pajak. Jadi ketika menyerahkan surat kuasa khusus harus disertai juga dengan ini, surat pernyataan sebagai konsultan pajak, gitu. Nah, teman-teman lihat di sini ada yang terkait dengan surat kuasa khususnya itu nomor berapa. Jadi kalau nomornya di sini XX1 gitu ya, maka di sini juga harus XX1. Kemudian di sini juga ada format surat penunjukan yang tadi dikatakan ya, untuk pemberian untuk pelaporan dan sebagainya. Oke, kemudian urusan pajak yang tidak dapat dikuasakan nih. Jadi apa aja? Jadi berdasarkan SE 02 PJ 2017 tentang petunjuk pelaksanaan PMK nomor 229 tahun 2014, ada nih beberapa yang nggak boleh dikuasakan. Yang pertama adalah kewajiban mendaftarkan diri bagi WPOP untuk memperoleh NPWP dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP nih. Jadi WPOP, peroleh NPWP, kemudian melaporkan usahanya untuk dikukuhkan. Jadi permohonan untuk menjadi PKP. Permintaan atau pencabutan sertifikat elektronik, permohonan aktivasi EVIN, penyampaian pengungkapan ketidakbenaran, ini juga nggak boleh ya, jadi posisinya harus dilakukan oleh diri sendiri. Permohonan untuk dapat dimintakan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara, pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban pajak yang berdasarkan peraturan undang-undang di bidang pajak tidak dapat dikuasakan. Jadi teman-teman lihat di sini ada daftar NPWP, permohonan dan aktivasi EVIN ya, permintaan sertifikat elektronik, pencabutan sertifikat elektronik, dan seterusnya. Oke. Kemudian kesimpulannya apa? Surat kuasa pajak merupakan surat kuasa yang dapat digunakan untuk mengurus kewajiban perpajakannya. Wajib pajak memberi kuasa. Wajib pajak biasanya memilih menggunakan kuasa pajak untuk mengurus pajaknya seiring banyaknya aktivitas pajak yang menjadi kewajibannya. Namun di sisi lain tidak memiliki waktu banyak untuk mengurusnya. Seorang kuasa pajak pun harus memenuhi kriteria dan memiliki syarat untuk dapat menjadi kuasa pajak, mulai dari memiliki sertifikat brevet, punya ijazah, hingga tidak pernah dipidana. Kemudian satu surat kuasa khusus hanya untuk seorang kuasa dan satu pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu. Nah, ini referensinya PMK nomor 229, kemudian surat edaran 02 PJ 2017 ya. Kemudian di sini ada PP nomor 74, ini ada Undang-Undang nomor 28 tahun 2007, kemudian di sini juga ada PP nomor 50 tahun 2022. Oke, singkat ceritanya adalah surat kuasa ini sebenarnya bisa digunakan untuk keseluruhan kewajiban perpajakan, kecuali yang tadi ya, yang ini nggak boleh diwakilkan nih. Jadi intinya kalau permohonan-permohonan, kemudian daftar NPWP dan sebagainya itu nggak boleh. Jadi harus dilakukan oleh diri sendiri. Oke teman-teman itu aja mungkin. Semoga informasi ini berguna buat kalian. See you, bye-bye.